untuk saudara yang terkasih, dimana saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Saya Boru Batak, saya tinggal di Canang, di Belawan, Kecamatan Medan Belawan. Saya itu tinggal dengan orang tua yang sangat-sangat menyayangi saya. Saya dikasih begitu banyak cinta, begitu banyak kasih sayang dari kedua orang tua saya. Karena saya itu anak pertama, jadi saya agak dimanjakan lah sedikit. Kata orang sih manja, tapi kalau menurut saya sih enggak juga. Jadi saya itu hidup sederhana, makan sederhana. Dibilang kaya juga enggak, cukup lah. Apa yang saya minta selalu ada di kedua orang tua saya, bahkan adik-adik saya juga. Jadi saudara terkasih, jika tahun 2012 saya tamat dari sebuah kebidanan, salah satu akademi kebidanan yang ada di Kebenjai. Saya lulus tahun 2012. Lalu tahun 2013 saya bekerja di sebuah klinik swasta di bidan mandiri yang ada di Brastagi. Tahun 2013 teman saya ngajak, salah satu teman saya, namanya saya ingat banget itu, Anastasia Malau, ngajak saya, Rod, yuk pergi kuliah gitu. Kuliah apa? Lanjut lah, katanya gitu. Ngambil D4 biar kita bisa jadi dosen. Ya saya sih ingin, ya saudara terkasih, sangat-sangat ingin kuliah, karena tamat D3 itu tidak menjamin makan. Bayangkan aja, dulu gaji saya itu di klinik itu hanya 500.000 per bulan. 500, yaitu kalau diukuran di kawasan Medan itu cukup udah banyak bagi kami. Udah, akhirnya saya katakan sama mama saya, dan mama saya bilang, nggak ada lawang mama Boru, katanya kayak gitu. Oh ya udahlah lanjutin aja, lanjut kerja aja dulu, terus sampai kapan ya. Saya berpikir secara manusia, 500 tiap bulan, beli sabun, beli ini, ya nggak cukup. Kapan terkumpulnya untuk kuliah? Saya berpikir secara manusia seperti itu. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan, aku ingin kuliah, aku ingin lanjut lagi. Tuhan, tolong aku, bantu aku Tuhan. Semoga mama aku itu ada rezeki. Lalu suatu kemudian tante saya telepon saya, tante saya nomor 2, tante Batam saya, tante Nurasi Panjangan, telepon saya, dan dia katakan, kok tahan gajimu segitu? Tanya gitu. Ya tahan-tahanin lah, aku bilang kayak gitu. Yaudah kalau kayak gitu, keluarlah kau, nanti akan kuliahkan kamu, katanya kayak gitu. Itu kejut. Tiba-tiba tante saya nawari untuk mengkuliahkan saya di tempat. Wow, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kasih. Udah, nanti uang dari tante, bahkan semuanya dari tante, katanya gitu. Ini saya langsung ingat, Tuhan luar biasa, sungguh dahsyat perbuatanmu. Bahkan lebih dari yang saya minta, Tuhan kasih untuk saya. Singkat ceritanya, saudara terkasih, tahun 2014 saya tamat dari kuliah saya di 4. Lalu tahun 2014 saya melamar pekerjaan dan belum dapat. Bulan 10 saya ditawari pekerjaan di sebuah rumah sakit
di daerah. Saya ingat itu bulan-bulan 12 lah. Lalu saya mau masuk ke situ tahun 2014. Saya masuk ke situ. Mereka biar saya masuk kerja di situ. Saya berikan itu, dan akhirnya saya bekerja di salah satu rumah sakit itu sampai tahun 2016. Tahun 2016 bulan 2 kami hampir ada pengurangan di daerah situ, semua bidang PTT-nya. Jadi karena saya dan teman saya ada satu kontrakan, saya juga sama, agak merasa takut ya secara manusia. Ya, saya jauh ke Siantar, jadi saya jauh dari orang tua. Saya berpikir, gimana makan saya, gimana beli bedak, kayak mana ya kan, secara anak gadis beli listrik kayak mana. Udah akhirnya teman saya ini ngajak, udahlah kak, karena dia di bawah saya, udahlah kak, ayo kita pergi aja ke ini, ke mana, Jakarta katanya gitu. Di Jakarta banyak loh kak lowongan pekerjaan katanya gitu. Oh oke lah, aku bilang kayak itu, saudara yang terkasih. Akhirnya kami pergilah untuk memutuskan pergi ke Jakarta tahun 2016 bulan 5. Tapi di duluan berangkat bulan 6-nya, saya di bulan 7-nya awal, saya ingat banget saya pesan tiket di situ. Jadi saya berangkat ke Jakarta untuk pertama kali. Saya jauh dari orang tua saya, untuk pertama kali juga saya naik pesawat, dan untuk pertama kali saya menginjak yang namanya ibu kota ya saudara yang terkasih. Jadi saya sebenarnya nggak pernah jauh dari orang tua saya, paman jauh Siantar, Kabanjahe, Brastagi, segitu aja. Saya beda dengan adik-adik saya. Adik-adik saya kuliah di Palangkaraya, Taiwan, Papua. Kalau saya enggak, saya di sini-sini aja. Makanya kata mereka saya lebih manja dibanding mereka berdua. Jadi akhirnya saya pergi ke Jakarta. Singkat ceritanya, di Jakarta tuh ternyata itulah pengalaman yang sungguh luar biasa yang Tuhan kasih sama saya. Untuk pertama kali saya menginjak kaki di Jakarta, lalu saya menelepon teman saya, halo, saya udah sampai nih di bandara. Aku bilang gitu, oh ya udah kak, kalau kayak gitu langsung aja ke ini, ke tempatku, dia di Cikarang ya saudara terkasih. Jadi saya berangkat ke Cikarang naik Damri, perjalanan di situ sungguh luar biasa ya saudara terkasih. Kalau mungkin di Medan juga ada macet, tapi nggak separah di Jakarta. Untuk pertama kali macet itu yang akhirnya saya itu, kata teman saya sampai 3 jam gitu, rupanya saya sampai 6 jam menuju Cikarang dari Bandara Soekarno-Hatta. Sungguh pengalaman luar biasa. Udah ngantuk, tapi nanti di Lampung akhirnya udah saya nggak tidur. Jadi saya tiba di terminal Cikarang. Saya dijemput oleh pacar teman saya. Saya dijemput, lalu saya tiba di kos-kosan teman saya. Udah akhirnya sama cowok pacarnya juga. Sampai jam 11 malam teman saya ngajak gini, kak beli makanan yuk. Belum makan kan, udah ajak makan, beli beras, beli bantal, beli selimut untuk perlengkapan saya di situ kan. Teman saya juga baru di situ, saya nggak mau menyusui dia. Ya akhirnya saya berangkat ke situ, saya membeli semuanya di situ. Ya udah akhirnya teman saya bilang kayak gini, udah kita masakan
masa kami makan, saya, teman saya sama pacarnya juga sampai jam setengah 12. Saya bilangnya itu, kenapa pacarnya ini pulang ya? Oh mungkin nanti, dalam benak saya kayak gitu, karena saya risih juga kalau ada cowok yang lama-lama pulang dari rumah pacarnya. Karena saya sih waktu itu belum punya pacar, jadi saya nggak tahu. Jadi akhirnya pacarnya itu pergi kemana gitu. Jadi akhirnya saya bersama teman saya pikir udah pulang nih tuh, udah pulang, udahlah berarti bisa tidur. Saya tidur, udah ngantuk banget ya sekarang, karena kan perjalanan agak jauh dari Medan ke Jakarta, apalagi macetnya itu. Jadi ya udah tiba-tiba teman saya bilang gini, Kak, ya ini kan pacar aku kan semalam kan ini nggak dapat pekerjaan, dia mencari kontrakan yang lain. Oh jadi kayak mana kalau dia tinggal di sini, Kak? Jadi kita itu bagi 3 uang kontrakannya, kan lumayan, Kak, 700.000 kita bagi 3, jadi kita 200.000 aja, katanya kayak gitu. Maksud kau aku pacarmu sama kamu tinggal sini? Saya pura-pura bego gitu dikit. Iya, Kak, saya baru mikir kayak mana seorang cowok bisa tinggal sama kita tanpa ada ikatan pun. Saya nggak bisa seperti itu. Jadi akhirnya karena saya pun udah malam jam setengah 12 nggak tahu mau kemana, saya mengatakan ya udahlah, saya bilang kayak gitu, saudara, saya nggak tahu, saya mau pergi juga, saya nggak kenal kota itu, saya nggak ada orang di situ. Udah akhirnya saya pergi, saya itu mengiyakan. Habis itu saya mengiyakan pun hati saya ini gak tenang ya, saudara. Cowoknya itu tiba-tiba datang lagi ya, datang pacarnya, mereka ngobrol-ngobrol lah. Karena apa, teman saya ini masih ngobrol sama pacarnya. Saya disuruh, Kak udah tidur aja, Kak kan capek. Iya mau tidur nih. Tapi hati saya gak tenang. Saya chatan sama teman saya, sahabat saya, kayak mana ini, aku bilang kayak gitu, gini apa, saya masih tinggal sama pacar teman saya tinggal bertiga loh. Lalu teman saya bilang, apa kau mau, udahlah, aku mau tahu apa-apa kayak gitu. Lalu gue adikku juga, karena adik aku besoknya lusan itu mau datang karena dia dari Taiwan, mau ada kerjaan dia di Yogyakarta, jadi dia numpang hanya 2 hari di sama saya. Ya gimana nih, aku sampai sana, ya udah aku setuju, katanya kayak gitu. Akhirnya saya akan tapi saya harus ada dulu tempat tujuan saya. Jadi saya WA teman-teman saya yang ada di Jakarta malam itu juga, dan ya nggak ada yang jawab ya, karena ya jam 12 juga, jadi nggak ada yang bisa jawab ya, saudara yang terkasih. Udah saya tunggu ini, tapi saya nggak bisa tidur karena apa ya, saya sisi aja nengok itu gitu. Jadi tapi karena saya ngantuk, akhirnya saya tidur. Itu kan nanti yang gimana saya posisi saya nggak tahu. Jadi saya di situ nggak usah tidur kamu, jangan tidur. Nah, jadi saya karena orang capek dari Medan, jadi saya tertidur juga ya, saudara. Saya tidur, besok paginya saya bangun langsung saya WA teman-teman saya, dan mereka menjawabnya. Ada yang bilang nggak bisa, ada yang bilang bisa, ada satu teman saya bisa katanya. Akhirnya saya nggak mau sampai 2 malam di situ, karena saya memang tidak mau tinggal sama laki-laki.
tidak ada hubungan ikatan dengan saya, apalagi dengan teman saya. Lalu saya pergi dah. Saya minta izin permisi sama teman saya. kayaknya di Jakarta aja lah. Kan kakak sebenarnya pengennya ke Jakarta, bukan Di sini aku bilang sekarang. jadi akhirnya dia memberikan izin saya untuk ke Jakarta. Jadi saya ke Jakarta dari Sekarang saya ke Jakarta Pusat karena ada teman saya namanya Eka, masih kontrakan, ada kontrakan kliniknya di situ. Jadi saya nyewa kontrakan di situ. Di situ sewa kontrakannya 800.000. Jadi saya bayar 800.000 per bulan. Jadi saya memutuskan untuk ke situ. Jadi saya banyak eksentrasi bawa barang. Ada 1 koper, 2 tas tentengan, 1 ransel. Jadi begitu banyak berat. Dari sekarang saya ke Jakarta sendiri udah, jadi akhirnya saya pergi ke situ dibantu. Saya pergi sendiri. Jadi teman saya ini jemput saya di Jakarta, yang dijemputnya bukan di Cikarang karena dia bekerja juga. Saya tinggal di situ. Jadi besoknya saya pergi Mencari pekerjaan dari Jakarta, saya cari pekerjaan ke rumah sakit saya tuju, rumah sakit A, B, C sampai Z mungkin. Satu hari itu kadang ada 6 sampai 7 rumah sakit yang saya datangin ya saudara kasih. Saya jatuhnya aja lamaran. Ya saya memang nggak tahu daerah di situ, tapi saya abang Gocek yang selalu setia nemenin saya. Jadi akhirnya saya pergi ke situ. Dia hari pertama, hari kedua saya belum dipanggil juga. Semua ya rumah sakit saya jatuh, bahkan saya jatuh juga daftar online, sudah kasih lamar online juga. Saya jatuh semuanya. Tapi pernah saya daftar online, saya ditipu. Ada sebuah perusahaan yang mengatakan kamu diterima, dan baru semalam saya jatuh. Biasanya saya diterima. Saya heran, kok bisa saya diterima ya? Saya bertanya-tanya juga seperti itu. Akhirnya saya konsultasi sama teman saya, cerita-cerita. Lalu kata teman saya, jangan percaya, itu pembohong. Pernah temannya juga dibohongin. Ya udah, akhirnya saya nggak jadi ngelamar ke situ. Lalu saya sudah berharap, udah senang sekali karena saya akhirnya dapat pekerjaan. Hampir 20 hari saya tinggal di situ, dan saya itu sudah dan terkasih belum dapat pekerjaan. Jadi di situ uang sudah semakin tipis. Jadi selama saya tinggal di situ, saya itu hanya makan 2 kali sehari. 2 kali sehari itu seperti ini. Kadang saya itu malam beli pecel lele. Jadi dagingnya itu saya taruh 2. Dagingnya ini hari ini saya makan malam ini jam 8 lagi 8. Jadi besok pagi jam 10-nya saya makan lagi yang sisanya ini, biar itu untuk sarapan pagi sama makan siang. Jadi saya itu makan itu kalau sarapan itu jam 10, biar ya di tengah-tengah untuk sarapan pagi sama makan siang. Jadi malamnya tuh saya makan itu jam 7 sampai jam 8, kayak gitu saya buat continue. Kadang saya juga beli nasi 1 porsi pagi kalau saya mau ngambil pekerjaan. Siangnya, sorenya itu saya sisai setengah lagi biar untuk siang atau malamnya. Kayak gitu saya lakukan sampai hampir itu 20 hari saya begitu. Lalu ya saudara, uang semakin tipis karena saya kan selalu ngelamar pekerjaan
naik ojek, dan saya itu juga makan untuk ongkos ojek, untuk ya minum, beli bantal aja udah habis kemarin, udah uang makin tipis, nggak ada lagi untuk makan karena aku puasa itu sedang rasanya gak lelah sekali. Tuhan, berapa lama sekali Engkau memberikan jawaban untuk aku, lama sekali pekerjaan yang Tuhan kasih sama aku. Tapi aku ingat satu firman Tuhan yang mengatakan, jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Aku percaya firman itu, selalu aku yakinin firman itu, Tuhan akan mencukupkan segala yang aku butuh. Bahkan saat aku puasa itu, Tuhan, aku ingin kerja Tuhan, sampai kapan Tuhan aku jadi pengangguran, aku ingin kerja. Mama aku juga tiap hari nelpon dan tiap hari nangis karena dia nangis, gimana belum dapat, ya udah pulang aja. Aku selalu tiap hari itu disuruh pulang, gak ada orang tua yang ingin lihat anaknya susah. Dia melepas aku biar aku sukses. Jadi udah aku bilang, aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja di sini. Sebagai teman-teman aku banyak, sebagai itu udah pulang aja kalau kau nggak sanggup lagi, katanya gitu. Enggak, apaan sih, aku bilang gitu. Gak ada buru bata yang menyerah, bilang lagi gitu ngeliatin orang tua. Habis nelfon sebenarnya saya menangis, saudara, saya menangis di tempat tidur. Saya bersuruh menjadi Tuhan, aku gak mau pulang sebelum aku dapat pekerjaan. Aku percaya janjimu ya dan amin. Aku percaya saat anakmu berlutut memanggil namamu, Engkau mendengar setiap seruan anak-anak. Dan aku yakinin doaku. Bukan di situ doa Tuhan, ini nak pekerjaan, enggak. Karena sengaja 2 hari saya puasa, saya nggak makan dan nggak minum karena ya saya nggak punya uang ya, saudara, untuk beli nasi, karena uang saya itu tinggal 500. Saya ingat kali itu 500.000 karena seminggu lagi mau bulan berikutnya, jadi saya nggak bisa habiskan uang itu. Takutnya nanti untuk bayar uang kontrakan gimana, untuk bayar ya semuanya, untuk ongkos, untuk yang lain-lain. Jadi saya mau puasa 2 hari saya nggak makan. Hari kedua saya puasa, tiba-tiba teman saya nelfon, Jessica di mana? Katanya gitu, Rin. Di sini. Kenapa Ruben? Udah datang ke kos-kosanku. Ya, saudara yang terkasih, lewat rindu ini saya akhirnya makan. Saya bilang kayak itu, saya diberikan ya luar biasa perhatian dia keluarga yang sebenarnya dia bukan keluarga saya, tapi dia seperti keluarga bagi saya. Dia ngasih saya ya makan, saya tinggal di kontrakannya selama 1 minggu. Saya diajak jalan-jalan, dia nanya, Jess, kamu mau kemana? Katanya gitu. Aku mau kemana ya? Terserah sih, tapi aku belum pernah ke Monas. Kata orang, kalau ke Jakarta tidak ke Monas, itu bukan ke Jakarta, katanya. Udah, kita ke Jakarta, katanya gitu. Katanya Jakarta itu Monas itu nggak enak loh, Jess, nggak ada yang mau dilihat, kata teman saya. Ya nggak apa-apa, aku bilang gitu. Akhirnya saya ke Monas aja deh. Saya ke Monas diajaknya, ke kota tua diajaknya. Saya jalan-jalan, semua ongkos, semua biaya makan dia menanggung. Jadi akhirnya
saya ke Jakarta sama kemana sama dia. Ya saya malu ya saudara yang terkasih, di situ aja. Akhirnya saya pulang, saya pulang, aku mau ini lagi masa kos-kosan tinggal lama kali. Ya udahlah katanya gitu. Saya pergi, saya pulang dari sana. Habis pulang dari sana saya bingung juga besoknya gimana nih. Seperti biasa saya beli pecel lele, bagi 2 juga ikannya, saya taruh 2, jadi saya makan setengahnya lagi. Besoknya itu tiba-tiba saya ditelepon sama kakak saya, Kak Melva namanya, dan teman saya Herdina. Udah kok kesini katanya gitu, main kok sombong kali. Saya ke situ, saya main-main ya sama seminggu juga saya di situ. Tapi kok di sana nggak boleh terlalu lama karena mereka juga kosnya sudah terkasih. Jadi saya hanya seminggu di situ, saya makan di situ, saya dikasih. Dan akhirnya saya ngelamar pekerjaan lagi. Saya ngelamar ada itu, saya ingat hampir seminggu, hampir di ujung juga. Kasih orang-orang yang baik, Tuhan memberikan orang-orang yang luar biasa. Ke teman saya Rindu, ke kakak saya Kamel, Pak Herdina, bahkan Ekaria, Tuhan memberikan yang luar biasa, teman-teman yang sangat-sangat luar biasa, yang membantu saya ya secara finansial. Mereka membantu. Jadi saya harus semangat. Teman saya aja yang dia dari SMA ke Jakarta aja bisa sukses. Nanti di video berikutnya saya udah akhirnya saya memutuskan untuk tetap berjuang lagi melamar pekerjaan. Ada di suatu titik saya hampir nggak sanggup lagi sampai udah tinggal hitung hari lagi, nggak Agustus bahkan saya punya duit gimana gitu. Jangan menangis, saya memanggil nama bapak. Malam itu saya diberi lamaran online ini ada juga yang tiba-tiba saya baca ada yang menerima pekerjaan tapi harus datang ke situnya langsung di interview. Jadi saya pergi ke Hotel Grand Indonesia yang ada di Jakarta. Saya melamar pekerjaan sebagai tenaga kesehatan di sana, bukan sebagai apa-apa yang sudah dikasih. Saya pure untuk tenaga medis di sana. Jadi saya melamar pekerjaan di sana. Jadi sana itu orang-orang cantik, orang-orang ya. Kalau untuk hotel, walaupun di tenaga medis harus yang cantik, harus yang penampilan oke, biar dilihat. Penampilan itu nomor 1. Kalau dilihat, kayaknya penampilan saya enggak deh. Jadi akhirnya saya mau ini semua teman-teman saya itu udah diinterview. Tiba giliran saya tiba-tiba cut. Maaf mbak, besok lagi ya, soalnya dokternya udah mau pulang. Saya gini, kenapa pas giliran saya itu di stop? Apa karena saya jelek? Apa karena saya nggak cantik? Saya bertanya. Saya menangis di sepanjang jalan itu ya, nurunin lipnya aja saya udah menangis. Saya nggak sanggup. Udahlah, sabar mungkin yang lain, ada yang lain. Tiba-tiba itu saya mau keluar dari mall itu, pas ini saya angkat, halo, ini siapa? Saya bilang, ini dokter Elma dari klinik Paramedika. Saya ingat kali itu. Iya, ada apa? Oh, kamu ada jadwal lamaran ya di klinik kami. Saya nggak ingat klinik mana-mana aja saya jadwal secara online. Baru tuh saya bilang, oh iya mungkin semalam, saya bilang kayak itu.
oh ya kamu ini diterima. Hah, nggak terkejut, diterima baru semalam kok bisa diterima, bilang kayak gitu. Ya udah diwawancarai melalui ini aja, nama kamu siapa, saya diwawancarai melalui handphone. Baru pertama kali saya itu diterima secara telepon dan diinterview secara telepon. Ya, satu pertanyaan saya, ini sepertinya penipu kayaknya. Saya yang percaya aja tiba-tiba kayak gitu. Terus saya selesai di interview, habis saya selesai interview secara telepon, lalu tiba-tiba saya bilang gini, maaf ini ya dok, saya bilang biar tidak merasa ini tidak penipuan bukan, bilang gitu. Malah dokternya bilang, enggak, kalau kamu nggak percaya tanya sama kakak kamu, Kak Melpa, dia pernah bekerja di tempat saya. Oh, bukan sama kakak saya. Oh, langsung saya telepon kakak saya di situ. Langsung saya telepon kakak, langsung kata kakak Melva, iya itu ada kliniknya Nok, dan itu nggak penipuan. Udah kamu di situ aja. Ya, puji Tuhan, saya diterima di situ. Pas di saat tanggal 30 Juli saya di situ diterima. Tanggal 31 Julinya saya berangkat ke Bekasi, karena Bekasi alamatnya. Luar biasa ya, Tuhan nolong saya itu tepat pada waktu Tuhan, bukan pada waktu saya. Mungkin kalau pada waktu saya pengen di situ saya sampai, di situ saya melamar pekerjaan, udah Tuhan kasih. Tapi Tuhan gak mau lihat itu. Tuhan mau lihat perjuangan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Dia. Dan saat saya tidak berdaya, di saat orang lain tidak bisa membantu saya, Tuhanku sanggup untuk membantuku, untuk mengubah keadaanku yang buruk jadi lebih baik lagi. Akhirnya saya dapat pekerjaan di sebuah klinik, namanya dulu klinik paramedika di Bekasi. Dan saya bersyukur di situ saya digaji dengan layak. Saya tinggal di situ, saudara kasih, disediain tempat, disediain mes, jadi saya nggak perlu ngontrak, nggak perlu ngekos. Tuhan luar biasa kasih. Tuhan bilang, tunggu, ada tempat yang sudah aku sediain, tapi itu tunggu, sabar. Udah, saya sabar. Buah dari kesabaranku yaitu saya mendapat pekerjaan yang lain. Saya dapat bukan hanya pekerjaan, tapi saya dapat seorang kakak yang luar biasa, Dokter Elma, yang baik banget, sampai sekarang masih berhubungan baik walaupun saya sekarang sudah di Medan ya. Saya hanya 2 tahun di Jakarta. Saya bilang, Tuhan terima kasih untuk semua yang kau kasih sama saya. Mungkin lebih dari kata terima kasih yang terucap, tapi engkau sungguh sangat baik, engkau luar biasa. Kasihmu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai sekarang. Dan Tuhan selalu berkata, selalu berdoa dan jangan pernah putus pengharapan. Aku percaya semoga lewat kesaksian saya yang di luar sana, mungkin ada saat ini yang belum dapat pekerjaan, jangan pernah putus berdoa, jangan pernah putus pengharapan, jangan pernah putus untuk selalu berserah kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tepat pada waktunya. Janji Tuhan itu Dia tidak pernah terlambat dan tidak pernah kecepatan. Satu hal yang Tuhan minta, jangan pernah putus pengharapan. Selalu andalkan lututmu untuk kamu menyembah, selalu andalkan tanganmu untuk kamu melipat
tangan dan berdoa kepada Tuhan. Demikianlah kesaksian singkat saya. Semoga melalui kesaksian saya di luar sana banyak yang termotivasi, bahkan bisa menjadi berkat bagi yang mendengar. Saya ucapkan terima kasih. Shalom bagi kita semuanya.